sahabat SJP, kita jumpa lagi di Kan Hidup Seperti Dunia Pendidikan yang memang dikumpulkan idenya begitu untuk memberikan kontribusi di dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Dan ada beberapa subscriber yang sudah bergabung. Saya berterima kasih untuk dukungan yang Anda berikan, sudah like, sudah share, sudah ikut mempromosikan kita demikian. Dan saya harap bersama-sama kita bisa berkontribusi untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Mantan Presiden Amerika Serikat bernama Abraham Lincoln, panggilan demikian, dia pernah berkata bahwa Anda tidak dapat lepas dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya hari ini. Sebuah kalimat yang pendek menurut saya, tetapi maknanya dalam. Ada tanggung jawab yang kita mesti kerjakan sekarang ini, dan ini menjadi bagian yang kita bisa pakai gitu ya untuk memproses hidup kita menjadi pribadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kita ngomong tentang tanggung jawab gitu ya. Topiknya apa sih gitu ya? Tunggu ya gitu ya. Kita bicarakan setelah yang satu ini. Mahasiswa adalah orang yang seharusnya itu sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab. Nah, itu harapannya demikian begitu ya. Orang mengatakan bahwa ya itu saya setuju bahwa mahasiswa itu seharusnya adalah orang yang sudah dewasa dan berani menerima tanggung jawab. Ada cukup banyak gitu ya mahasiswa yang mungkin semuanya begitu yang tidak mau dibilang anak kecil gitu ya, tidak mau dibilang anak-anak, tidak mau dibilang remaja, maunya dibilang sebagai anak muda gitu ya, pemuda kita dengan. Tetapi sikapnya masih seperti anak kecil yang belum bisa atau belum berani menerima tanggung jawab. Ada juga misalnya gini, mahasiswa yang masih harus diingatkan ketika belajar. Jadi mesti diingat, ayo jangan lupa belajar, ayo jangan lupa bikin PR atau bikin tugas tuh. Ayo diatur waktunya supaya ndak kerja mepet gitu. Ayo, ayo, mesti diingatkan. Dan ketika kita bicara tentang profil mahasiswa yang masih diingatkan untuk belajar, masih diingatkan untuk kerja tugas, masih diancam-ancam begitu, kalau enggak kerja tugas nanti nilainya buruk, kalau enggak belajar nanti begini dan sebagainya. Apakah itu adalah profil mahasiswa yang sudah cukup dewasa? Nah, menjadi bagian penting yang kita mesti pikirkan bersama-sama. Salah satu aspek di dalam dunia perkuliahan itu adalah menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Beberapa mengatakan proyek akhir ya demikian. Ngomong-ngomong, dari mana sih kata skripsi gitu ya? Kata skripsi itu sebenarnya diadopsi dari bahasa Belanda dengan tulisan skriptie gitu. Tapi dibaca seperti kita membaca skripsi kayak demikian. Dan skripsi ini bisa dianggap sebagai sebuah tugas besar begitu yang komprehensif, yang mengevaluasi kemampuan mahasiswa secara komprehensif. Dan karena komprehensif ini, maka mengombinasikan banyak kemampuan dari banyak kompetensi dari berbagai macam mata kuliah yang pernah dilewati sebelumnya, dari berbagai macam mata kuliah yang sudah diselesaikan sebelumnya. Misalnya mengombinasikan antara pengumpulan data gitu ya. Mengumpulkan data, orang bilang gampang itu, kalau kita mau bicarakan dengan detail tidak gampang gitu ya. Teknik sampling itu menjadi bagian yang cukup banyak mahasiswa itu punya pergumulan di situ gitu. Kemudian kalau sudah dapat datanya gitu ya, mesti dianalisis datanya. Analisa data ini itu
mengaitkan gitu ya antara apa yang terjadi di dalam pengumpulan data, hasil pengumpulan data seperti apa, dan dihubungkan dengan teori, dengan konsep yang pernah dipelajari sebelumnya. Jika ada perbedaan, jika ada pertentangan misalnya, kok bisa? Nah, ini mesti dianalisis lebih jauh lagi. Kemudian terkait juga dengan kemampuan untuk mendapatkan solusi, terkait dengan kemampuan bagaimana bisa menghubungkan gitu antara konsep teori yang pernah dipelajari sebelumnya dengan fenomena yang sedang diamati di dalam skripsi tadi, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai skripsi itu kita bisa menganggap gitu sebagai sebuah tugas besar yang sifatnya komprehensif dan mengombinasikan banyak kompetensi yang dipelajari atau diselesaikan dari mata kuliah sebelumnya. Ketika orang mengerjakan skripsinya begitu ya, kadang-kadang ya, kadang-kadang mahasiswa ini berjumpa atau menemui situasi atau konsep-konsep yang mereka belum pernah mendapatkannya di kuliah sebelumnya. Ini menjadi bagian yang sering terjadi gitu ya. Ketika saya mengerjakan skripsi S1 saya di teknik elektro, waktu itu saya mengerjakan topiknya seputar nikem stereo. Um, saya selama kuliah tidak pernah belajar tentang nikem stereo, tetapi uh, saya mesti menuliskan gitu ya, seperti apa sih teori nikem stereo dan sebagainya. Dan untuk itu saya perlu mencari informasi, saya perlu berdiskusi, saya perlu dukungan gitu ya. Nah, di dalam proses menghadapi situasi yang tadi gitu ya, mendapatkan hal-hal yang mesti dipelajari dan belum pernah mendapatkan sebelumnya, maka proses belajarnya ini mesti diarahkan oleh pembimbing sehingga pembimbing itu memang di apa ya, diberikan gitu ya kepada mahasiswa mengerjakan skripsi ini supaya proses belajarnya itu, proses pengerjaannya itu menjadi lebih terarah. Kadang mahasiswa bisa belajar dari pembimbingnya atau pembimbingnya kalau di tingkat-tingkat magister dan doktor biasanya pembimbingnya lebih menjadi sparring partner diskusi kira-kira demikian, karena penggaliannya lebih penggalian mandiri, belajar mandiri kira-kira demikian. Dan kalau kita bicara di S1 D4 gitu ya, maka mungkin pembimbingnya akan ngajari pelan-pelan gitu. Pembimbingnya itu mengarahkan, pembimbingnya itu apa ya, menjadi teman belajar bersama-sama. Dan sebenarnya ini itu seperti sebuah simulasi saat nanti mereka itu masuk dunia kerja. Bukankah ketika seorang bekerja, mereka juga akan menghadapi hal-hal baru yang belum pernah mereka pelajari secara khusus ketika mereka sekolah sebelumnya. Dan di titik itulah orang dituntut untuk bisa belajar secara mandiri, belajar untuk apa ya, menguasai hal-hal baru yang mereka dapatkan tadi. Buat beberapa mahasiswa yang malas gitu ya, malas mengerjakan skripsi, maka sekarang ini orang kata apa sih yang tidak ada di zaman now begitu. Sekarang ini ada jasa mengerjakan skripsi. Jadi bisa mendatangi orang yang bekerja untuk membuatkan skripsi buat mahasiswa. Kita mengenal dengan nama joki gitu ya, joki skripsi gitu. Berapa biayanya, seperti apa topiknya gitu ya. Mungkin ini mau skripsi yang nanti nilainya kelasnya berapa gitu, A, B atau cuma C ya begitu. Jadi ini menjadi satu fenomena yang terjadi di Indonesia. Dan ada orang pernah bertanya di Korea gitu, apakah kampus itu harus melarang dan melaporkan joki skripsi ini seperti itu? Buat saya sih sederhana begitu ya. Kalau kampus itu melaporkan satu atau dua joki skripsi begitu ya, ya itu hanya apa ya, satu atau dua di antara sekian banyak jasa yang tersebar di mana-mana. Jadi itu
sesuatu yang sia-sia menurut saya, karena akan muncul lagi dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Orang yang sama yang dilaporkan ini mungkin mungkin masuk penjara 6 bulan atau berapa saya tidak tahu. Setelah keluar dia akan mungkin akan muncul ide yang baru bagaimana mengakali gitu ya konsep hukum itu. Tapi menurut saya adalah joki skripsi ini itu akan gulung tikar gitu ya, akan tutup sendiri gitu ya, kalau tidak ada permintaan, kalau tidak ada pelanggannya, kalau tidak ada calon atau calon pelanggan, kalau tidak ada mahasiswa yang pesan gitu ya, tutup gitu. Jadi ide besarnya gitu ya, bagaimana kampus itu bisa memotivasi mahasiswa kembali kepada tanggung jawabnya. Ini menjadi bagian yang mesti dikerjakan gitu. Kalau hanya sekedar melaporkan joget-joget skripsi itu, saya bilang percuma dah, nggak usah dilakukan gitu, percuma. Karena intinya bukan di joki itu, intinya adalah dalam hukum ekonomi ada permintaan, muncullah penawarannya. Kalau tidak ada permintaan, tidak ada penawarannya. Oleh karena itu, bagaimana menutup usaha joki skripsi ini gitu ya, bagaimana mengatasi joki-joki ini gitu ya, bukan dilaporkan, tapi memotivasi mahasiswa untuk mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Secara umum, kalau saya membayangkan gitu ya, saya belum pernah bertemu dengan joki skripsi soalnya, tapi saya membayangkan gitu ya, tadi saya membayangkan bahwa mungkin waktu ada calon pelanggannya datang, dia akan tanya, oke, ini mau paket apa, paket A, paket B, paket C gitu. Itu sesuai dengan harapan nilai yang diperoleh gitu. Ya tentunya harganya beda gitu ya. Kalau paket A yang nilainya tujuannya itu sekitar A begitu, maka harganya mungkin lebih, ya pasti lebih tinggi lah gitu ya dari yang paket C gitu ya, yang paling rendah nilainya. Dan saya membayangkan gitu ya, joki-joki skripsi ini juga pasti profesional. Artinya apa? Artinya mereka akan menyiapkan segalanya, termasuk kita termasuk bukan hanya jadi bukunya gitu, bukan hanya kalau bikin alat jadi alatnya seperti itu, tapi termasuk membuatkan slide presentasi yang luar biasa, yang wow gitu presentasinya gitu ya. Bahkan juga memberikan semacam latihan training gitu ya untuk pelanggannya ketika menghadapi ujian, ketika presentasi, diberikan masukan ini dan itu sebagainya. Itu satu paket kira-kira demikian. Dan satu hal yang tidak disadari adalah sebenarnya tidak semua pengalaman dan proses pengerjaan skripsi itu bisa disampaikan kepada pelanggannya tadi. Dan juga belum tentu gitu ya, sesuatu yang dianggap mudah oleh joki ini itu belum tentu juga yang mudah dari sisi pelanggannya. Nah, ini menjadi bagian yang menarik gitu ya. Nah, celah inilah yang dapat dimanfaatkan oleh kampus untuk bisa dosen gitu ya, untuk bisa menemukan gitu ya, mendeteksi keberadaan joki di balik sebuah skripsi. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dosen penguji ketika ujian skripsi itu bisa menjadi satu investigasi begitu. Apakah memang ini dikerjakan oleh joki atau tidak gitu. Dosen pembimbing pun juga menjadi agen penting yang dapat ikut juga bekerja sama mendeteksi keberadaan joki ini. Jadi sekali lagi, bagaimana mengatasi situasi joki skripsi ini gitu ya? Apakah dengan melaporkan mereka ke polisi? Saya bilang tinggalkan aja karena itu pekerjaan sia-sia. Justru kampus itu harus melengkapi dosen dengan kemampuan untuk mendeteksi apakah sebuah skripsi itu dikerjakan via joki atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, model-model trik-trik apa yang mesti dipakai oleh teman-teman dosen ketika menguji skripsi, ini menjadi bagian yang mesti dilatih kepada teman-teman dosen supaya ya
ada disiplin yang keras kepada mahasiswa yang ketahuan menggunakan jasa joki skripsi tadi. Ketika seseorang itu menggunakan jasa joki skripsi, berarti proses belajar yang diharapkan terjadi pada mahasiswa ketika mengerjakan skripsi tadi itu pasti akan terganggu. Eh, Harapan-harapan kampus terkait dengan desain kurikulum yang diharapkan gitu ya bisa meraih kompetensi tertentu tadi itu tidak akan tercapai. Dan buat beberapa mahasiswa, proses itu bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting karena mereka lebih berorientasi pada hasilnya. Dan ini menjadi pergumulan yang cukup besar sih di dunia pendidikan karena ada cukup banyak mahasiswa yang ya tadi uh, berorientasi pada nilai yang tinggi gitu ya. Jadi berpikirnya ngapain belajar, nyontek aja gitu. Jadi kalau seseorang itu bisa mendapatkan nilai yang tinggi, itu setidaknya ada dua kemungkinan gitu ya. Yang pertama, dia itu sungguh-sungguh belajar dan menguasai materinya, atau cuma nyontek. Nah, bicara mengenai proses ini menjadi sesuatu yang kita mesti pikirkan baik-baik. Menurut saya, kampus mesti berorientasi pada proses dan bahkan bukan pada hasilnya. Ketika kampus ini berorientasi pada proses, maka menurut saya naturnya itu akan lebih mudah buat kampus-kampus ini untuk mendeteksi keberadaan joki di balik skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa tadi. Kalau kita membicarakan tentang apa sih yang diberikan kampus terkait dengan nanti mahasiswa itu pembekalannya ketika mengerjakan skripsi, menurut saya kampus-kampus sudah memberikan apa yang seharusnya dilakukan dengan merancang alur pembelajaran yang tepat melalui kurikulum yang dibuat untuk memahamkan, untuk membuat mereka belajar, untuk mereka bisa mengerti hal-hal yang baru, memberikan teori dan konsep yang diperlukan untuk bisa menginvestigasi sesuatu misalnya, hal-hal yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mengerjakan skripsi. Kampus juga mengajarkan cara pengumpulan data. Mahasiswa pasti belajar dengan yang namanya statistik. Saya ngomong orang S1 ya, kalau di 4 kan agak berbeda. Saya juga tidak punya pengalaman D4 sih, tapi saya kok yakin gitu ya, apapun S1 atau D4 pasti belajar ada teorinya, ada belajar tentang statistik karena pengolahan data itu cukup penting. Kemudian ada berbagai tugas untuk menulis secara ilmiah gitu ya dengan bahasa yang baku. Menurut saya penugasan-penugasan tertentu yang diberikan oleh kampus untuk membuat tulisan ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baku ini melatih mahasiswa untuk bisa menuliskan laporan skripsinya dengan lebih baik lagi. Ketika dalam perjalanannya pun gitu ya, beberapa kampus juga masih memberikan kuliah bahasa Indonesia yang dianggap tidak perlu gitu ya. Saya juga pernah sih punya anggapan seperti itu ketika saya kuliah di tahun-tahun awal saya menjadi mahasiswa. Tapi di menjelang akhir kuliah gitu ya, menjelang akhir masa studi saya menyadari bahwa bahasa Indonesia itu penting gitu ya, karena disitulah saya menyampaikan hasil pekerjaan saya dalam skripsi itu di dalam bahasa yang baku, dalam bahasa yang mudah dimengerti, dalam bahasa yang dapat dipahami secara ilmiah. Ini menurut saya kampus sudah memberikan bekal-bekal ini gitu ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana mahasiswanya itu bisa mengoptimalkan hal-hal yang sudah diberikan oleh kampus ini untuk mendukung proses pengerjaan skripsinya. Proses-proses yang dilewati oleh mahasiswa dalam perkuliahan, dalam mengerjakan skripsi seperti itu, menyiapkan mereka gitu ya untuk menjadi insan-insan yang bertanggung jawab. Tentu saja memberikan ketika mereka itu jadi orang yang bertanggung jawab, maka mereka itu akan punya bekal yang besar ketika nanti mereka masuk ke dunia kerja. Jadi
kalau kita kembali ke pernyataan Abraham Lincoln tadi, masih sangat relevan gitu ya hingga zaman sekarang ini gitu ya. Walaupun dia sudah meninggal lama sekali gitu, tapi apa yang dia sampaikan masih sangat relevan. Mengapa sih ada ada yang tidak mau bertanggung jawab dalam kuliah gitu ya? Ya, karena mereka mau kuliah itu urusannya adalah mengejar prestis, mengejar kebanggaan gitu ya. Kuliah itu hanya sekedar aktivitas untuk mendapatkan gelar, untuk memikat calon mertua, kira-kira demikian. Dan bukan menjadi sebuah proses yang membuat orang itu belajar. Dan sebenarnya gitu ya, kuliah itu, sorry loh ya kalau kalian tersinggung gitu, saya mengatakan bahwa sebenarnya kuliah itu bukan untuk semua orang. Karena apa? Karena tidak semua orang siap untuk menerima tanggung jawab. Jadi kalau orang mengatakan semua orang harus kuliah gitu, saya mungkin anti mainstream gitu. Saya tidak mengatakan semua orang harus kuliah. Karena apa? Karena tidak semua orang itu siap untuk menerima tanggung jawab belajar yang cukup besar dalam dunia perkuliahan. Bagaimana dengan Anda? Mungkin Anda sudah dapat dengan saya, mungkin tidak masalah. Silakan tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa saling belajar. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Kita jumpa lagi di materi yang berbeda, tempat yang berbeda. Sampai jumpa.